dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tahukah kalian? Bahkan Paulus itu mengaku sebagai Bapa dalam 1 Korintus pasal 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapa. Karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Dan inilah bukti-bukti 3 yang bisa saya tunjukkan. Masih banyak yang lainnya. Tapi saya kasih kesempatan umat Kristen untuk bertanya tentang materi ini. Apa itu? Coba. Ya. Lalu kemudian untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memenuhi nubuatan Yesus sebagai nabi palsu. Kalau tidak ada nubuatan yang digenapi oleh Nabi Muhammad sebagai nabi palsu menurut Yesus, maka fix Nabi Muhammad adalah nabi asli. Silakan, saya sapa dulu. Peri, silakan kamu bertanya atau silakan kamu menyatakan. Pakai data baik. ya. Ya, pakai data. Boleh bertanya? Silakan. Oke. Tunjukkan dalam Al-Quranmu satu dalil bahwa kenabian berasal dari Bani Arab. Tunjukkan dalam Oke, saya kasih data ya. Ya. Baik. Oke. Ya. Kenabian dari Bani Arab. Oke ya. Saya tunjukkan kepadamu data bahwa Allah tuh bukan Tuhan yang rasis ya nih. Nah, kita tunjukkan teman-teman bukan hanya Bani Arab. Kalau kita bawa dalilnya dulu. Tunggu dulu ya, sebentar dulu dong. Saya belum selesai, jangan dipotong dulu. Saya ini bukan budakmu yang harus mengikuti apa yang kamu mau loh, Peri. Kamu di sini tuh bukan bos saya. Surah berapa? Surah Al-Qasas ayat ke-68, teman-teman ya. Kita buka ayat ini ya. Dengan Al-Qasas kita lihat Al-Qasas bukan cuma Bani Arab, siapapun Allah kehendaki ya Allah akan menunjukkan siapa yang mau dia jadikan nabi, itu urusan dia. Ini Tuhan kami bukan Tuhan rasis. Kalau disebutkan, emang Tuhan kami Tuhan yang milih-milih gitu. Tuhan kami berhak menentukan siapa yang dia pilih. Mari kita bahas. Inilah. Mana di Al-Qasas tadi? Nih. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Di sini Allah yang berkehendak memilih siapapun yang dipilihnya menjadi nabi. Nah sekarang ku tanya samamu. Ya, coba kau tanya ini. Kau jawab ini ya. Kau bilang kan nabi dari Israel, harus dari Israel. Bentar dulu. Menurutmu nabi... tapi di situ tidak ada kenabian dari Arab ditulis. Loh, saya lebih universal. Justru di situ Allah katakan Allah berhak memilih siapapun. Tidak ada. Berarti ayat yang saya mau tunjukkan kenabian hanya dari Bani Israel itu. Iya, Al-Quran diturunkan kepada siapa? Dari Bani Israel itu mau dihapus. Iya, ini oke, saya tunjukkan. Ini. Iya, bentar. Oke, nih. Jawab ini ya. Oke. Kita bahas ini ya. Ini keren nih. Lihat teman-teman ya, bahwa nabi-nabi itu harus Israel nih. Kita bahas ini. Tunjukkan data ini. Buka Ulangan pasal 34 nomor 10, kau jelaskan ini Ferry ya. Penipuan kalian itu udah kami bongkar dan kami bukan orang yang bisa ditipu-tipu lagi ya. Kau perhatikan ini. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Kau penipu. Nggak ada lagi nabi setelah Musa dari Israel. Nah, Yesus itu bukan orang Israel karena nasabnya nggak punya, bapaknya nggak ada. Ya, nggak ada yang namanya nasab. Loh, Yesus bukan orang Israel? Aduh, belajar dulu ente. Kau tahu tidak? Nasab itu ke ibu atau ke bapak? Nih, kita lihat silsilah. Mari kita lihat. Dulu ente, dia keturunan Daud dia. Tunjukkan kalau Yesus itu keturunan Daud, tunjukkan. Dia keturunan Daud. Iya. Oke. Jangan membodohi. Ini zaman internet, bukan zaman jahili Arab yang mudah dikibuli. Pakai data dong. Matius 1 kan kau mau bawa Al-Jasiyah ayat 16 ya. Tunggu kepada Bani Israel telah kami berikan kitab dan kenabian. Kau ini Nabi Isa itu bukan dikatakan Bani Israel, Ibnu Maryam. Buang saja Quran surah Al-Jasiyah. Baca ini. Ayat 16. Kau bisa diskusi nggak? Bisa nggak diskusi? Kau tengok ini, ya. Kau bilang Yesus itu siapa? Keturunan Daud ya. Kitab kalian menipui saya. Kenapa? Kau perhatikan ini. Kecuali kau mengakui. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Berarti kau mau bilang ini bapak kandungnya Yusuf ini. Woi,
Ini bapak kandungnya Yesus. Anak Daud. Anda tidak pernah dengar ayatnya? Aku tanya, mana silsilah Maria kalau dia sampai ke Daud? Tunjukkan silsilah Maria sampai ke Daud. Ini bukan silsilah Maria, tapi silsilah Yusuf. Baik dalam kitab Lukas maupun dalam Matius yang ada tuh kau bilang kan dia anak Daud. Kau kan bilang dia ini anak orang ini, bisa nggak sih diskusi bagus-bagus? Kau kan bilang dia anak Daud. Tunjukkan samaku, dia punya bapak nggak? Ya, saya baca dia punya ya. Bapak. Saya tanya dulu, dia punya bapak nggak? Punya bapak nggak dia? Oke, dia punya bapak secara biologis. Ya, siapa? Yusuf. Secara biologis. Berarti dia punya bapak biologis. Berarti dia hasil sperma ya. Terima kasih, kau telah membenarkan argumenku kalau dia adalah anak hasil sperma. Berarti dia bukan dari Roh Kudus ya? Dia tidak. Dia dilahirkan secara Roh Kudus. Dari sperma. Nih, tunjukkan kau datanya. Jangan kamu framing. Jangan kamu framing. Tapi kau bilang dia anak keturunan Daud. Ya, mana silsilah Maria di sini sampai ke Daud? Makanya saya kutunjukkan. Kutunjukkan kau kalau dia itu anak sperma ini. Ayat 18. Matius. Baca. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya, siapa yang bilang dia mengandung dari Roh Kudus? Malaikat Jibril. Dari mana kau tahu kalau itu malaikat bukan iblis? Karena iblis bisa menjadi malaikat. Dari mana kau tahu kalau itu adalah malaikat? Tunjukkan kau kalau dia hasil sperma nih. Tunjukkan kau hasilnya kalau dia sperma nih. Firman Tuhan yang mengatakan. Firman Tuhan yang mengatakan. Firman Tuhan siapa? Yesus itu adalah anak kandung Yusuf. Kau tunjukkan data kalau Yesus adalah anak tiri Yusuf. Kau tunjukkan sama aku di mana tertulis kalau Yesus anak tiri dari Yusuf. Apakah Maria orang Arab? Maria. Ya mana Maria? Mana Maria keturunannya sampai ke Daud? Mana? Ditunjukkan data. Tunjukkan di kitabmu. Mana di dalam kitabmu Maria? Apakah Maria orang Arab? Maria itu nih Bang. Diam dulu biar aku ngomong. Kau kalau Maria itu orang Israel, tapi nasab itu ke bapak, sejak kata nasab sampai ke mama. Makanya ditunjukkan sama aku. Dia itu orang Israel. Apalah kau ini, kau tengok dia hasil sperma nih. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ya, kau tengok bahasa aslinya ini. Dari berarti kitab kau penipu ini ya. Kau tengok nih, dari apa ini? Dari apa ini? Dibaca nih. Dari mana ini? Baca ini apa? Ini apa? Ini baca. Dia lahir ini secara apa? Aduh, dia baca lahir ini. Dari apa? Roh Kudus. Iya, itu mimpi Joseph. Mimpi itu. Al-Quranmu juga demikian. Al-Quran juga begitu. Baca Al-Quranmu. Ini apa ini? Baca Al-Quranmu. Ini baca apa ini? Yesusmu itu dari sperma nih. Mana? Itu Alkitab. Mana Alkitab? Lihat ini Alkitab. Ya udah Roma 1:3. Roma 1:3 kau baca bahasa aslinya. Mana Alkitab? Roma 1 nomor 3. Roma 1 nomor 3. Alkitab. Baca Roma 1 nomor 3. Baca Roma nomor 1. Aja kau. Makanya kau banyak bicara, nggak mau kau baca literasi ini. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Nah, dari keturunan ini bahasanya apa? Roma 1 nomor 3. Roma 1 nomor 3. Kata keturunan ini menggunakan kata sperma. Roma 1 saya baca ya. Nah, kau sok tahu saya baca. Dengarkan tentang anaknya yang menurut daging, itu menurut daging, tapi kalau menurut memangnya Yesus ada yang nggak daging? Kau tunjukkan Yesus yang nggak daging dulu sama aku. Dia tidak terjadi oleh hubungan seks. Beda itu. Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu dia nggak pernah ibu? Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu itu Roh Kudus? Dari mana kau tahu itu Roh Kudus? Mengatakan. Dari mana kau tahu kalau itu Roh Kudus? Firman Tuhan mengatakan. Mana firman Tuhan yang mana? Coba tunjukkan. Saya baca di Matius ya. Saya baca Matius. Yang mana? Saya baca Matius. Ya, kita bahas. Baca Matius berapa? Saya baca. Ini materi kesukaanku, Peri. Ini materi kesukaanku. Kita lari dulu teman-teman ya. Matius pasal 1 ayat. Dengarkan ya. Tetapi ketika ia nomor berapa? Nomor berapa? Ayat 20 mulai. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandunganmu adalah dari Roh Kudus. Ini jelas. Udah diam ya. Diam dulu kau. Ya, silakan. Diam dulu. Itu mimpi Joseph.
tunjukkan sama aku kalau yang masuk ke mimpi Joseph itu adalah malaikat betul-betul, bukan hantu. Kau baca dalam kitab Korintus. Bahkan iblis pun bisa menyamar jadi kau, aku tanya. Metode apa artinya wahyu? Wahyu juga wahyu dalam bentuk itu ada mimpi. informasi. Nggak ada. Kau tunjukkan sama aku bagaimana cara membuktikan. Baca KBBI. Wahyu itu aku bisa minta sama kau. dalam mimpi. Tunjukkan Anda sama sekolah, aku. Anda kuliah. Si Joseph itu nabi. Si Joseph nabi. Wahyu itu diberikan kepada nabi. Ini orang nggak bisa ngomong nih. Kau udah kudiamkan kok ya. Yang dapat mimpi itu Joseph nabi. Itu diberikan petunjuk kepada nabi melalui apa? Mimpi juga. Tunjukkan kalau Joseph nabi. Tunjukkan kalau Joseph nabi. Tunjukkan. Kenapa? Tunjukkan bukti kalau si Joseph itu nabi sehingga dia bermimpi bertemu Tuhan. Tunjukkan. Ketika Jibril datang kepada Maryam, siapa yang ngomong? Tunjukkan. Kutunjukkan kalau itu iblis. Aku buktikan kalau itu iblis. Ketika Maryam didatangi oleh seseorang, dia itu apa? Udah turun Jibril kau nggak bisa diajak ngomong kau. Kalau kau bisa mengatur dirimu, kau bisa naik ke atas. Dari tadi kau menyorot saja. Kutanya dulu apa metodologi untuk membuktikan yang datang kepada Joseph dan Maria itu adalah malaikat. Metode apa yang kau pakai? Wahyu. Sejak kapan Joseph itu jadi nabi? Hah? Dan aku bisa buktikan yang datang kepada Maria itu iblis. Kenapa? Dia mengganti nama nubuatannya saya. Harusnya namanya adalah Immanuel. Diganti sama makhluk yang mengaku sebagai malaikat ini. Maka kalian tunjukkan sama aku. Apa dasar kalian katakan itu adalah malaikat bukan iblis? Kenapa? Karena bahkan di kitab kalian kata Paulus, iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat. Jadi aku bisa curiga yang datang kepada si Maryam itu, yang di kitab kalian Maria itu dan Joseph itu adalah iblis. Sebagaimana kalian curiga kepada malaikat Jibril yang datang. Kalau kalian tanya, aku bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Allah, Nabi Muhammad itu adalah dari Allah, yaitu malaikat Jibril. Aku punya metodenya. Kau punya nggak, Peri, metodenya? Naik kau ke atas. Ngomong wahyu itu bahasa Arab. Sejak kapan kitab kau? Apokalipsis kitab kau. Ya, ingat ya, aku bisa buktikan kalau Yesus dalam kitab orang Kristen itu hasil sperma. Roma 1 nomor 3. Silakan kalian baca. Nih, kutunjukkan sekali lagi ayatnya ya. Nih. Kecuali kalian mau bilang, oh itu ayatnya salah, Uni. Itu ayatnya itu salah. Nih, bacakan sekali lagi. Aku masuk ke konteks nabi palsu lagi. Diskusi kok kayak mama-mama di pasar kau. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan nih. Apa arti diperanakkan? Ini daging. Itu kan menurut daging. Emang ada Yesus yang bukan daging? Ini diperanakkan dari keturunan Daud. Keturunan ini apa? Keturunan ini sperma. Nih. Bahkan tunjukkan sama aku di kitab kalian bahwa tertulis Yesus itu anak tiri dari Joseph. Dia tuh anak Joseph. Nih. Kalian aku nggak bisa kalian tipui. Kalau orang lain boleh kalian tipui. Ini mohon maaf nih. Ya, kalian lihat nih. Nih, inilah silsilah Yesus. Ini silsilah Yesus loh. Sampai kemana? Sampai ke bapaknya. Bapaknya loh ini. Anak. Bahkan Lukas pasal 3 nomor 23 kalian baca. Ya, kalian perhatikan nih. Mana nih? Nah aja kalian mau nipu-nipu kami. Nggak bisa, sorry ya. Sorry ya, kami ini bukan orang yang akan mudah kalian tepo-tepo. Nih. Kalian bilang kitab kalian diperkuat dengan saksi-saksi mata. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, semua orang beranggapan dia adalah anak Yusuf. Tunjuk sama aku kalau ini anak tiri. Kubuktikan sama kalian bahwa Yesus itu adalah hasil sperma. Makanya beda yang kalian sembah dengan yang kami anggap sebagai nabi. Beda. Disuruh diskusi itu gantian. Cerocos saja. Gantian kau ngomong. Kalau kau nggak bisa, cat aja. Kau dikomalku pula. Sekarang tunjukkan sama aku. Pertama, kau tunjukkan bukti bahwa yang datang kepada Joseph itu adalah malaikat, bukan iblis. Metode apa yang kau gunakan? Silakan. Siapa saksi mata yang melihat bahwa itu malaikat? Ketika malaikat datang kepada Maryam dan juga pada Yusuf, ya memang tidak ada saksinya. Sama juga dengan Jibril datang kepada Muhammad, tidak ada saksinya. Bahkan Muhammad tidak mengenal. Itu nggak perlu kau ucapkan, aku tahu. Kau tunjukkan metode apa? Kau suruh kau menjawab, turun kau. Ku suruh kau menjawab metode apa kau gunakan untuk membedakan bahwa yang datang kepada Maria dan Joseph itu iblis bukan malaikat. Kalau aku bisa ku jawab, metode apa yang bisa ku buat, ku jelaskan secara ilmiah bahwa yang datang itu adalah malaikat.
ya, bukan iblis. Aku bisa menjawab, kau kusuruh jawab. Ini loh, yang datang kepada Maria itu adalah malaikat karena begini-begini. Ku bilang, yang datang kepada Maria itu bisa iblis karena apa? Dia mengganti nama nubuatan, ya. Nubuatan Mesias itu namanya Immanuel, diganti sama dia jadi Yeshua. Ternyata Yeshua itu nama yang sudah biasa. Yesus itu nama biasa, nama yang diberikan kepada penjahat. Maka itu bukti kalau itu iblis mengganti nubuatan, ya. Kemudian yang datang kepada Joseph itu kan mimpi si Joseph. Kau tunjukkan sama aku metode apa yang kau gunakan. Naik kau lagi sini. Kok malah bahas nabiku? Nggak ada satupun orang Islam yang bilang bahwa yang ketemu nama Nabi Muhammad itu malaikat Jibril lalu ada saksinya. Percuma kau bilang itu. Kami tahu semua nggak ada saksinya. Karena memang kenabian itu nggak ada saksinya. Ngapain kau bilang itu? Kau jelaskan sama aku metode apa yang kau gunakan untuk membuktikan yang datang kepada Maria dan Joseph itu adalah malaikat bukan iblis. Aku tunggu jawabannya. Oke. Saya mau buktikan bahwa malaikat yang datang kepada Yusuf dan Maryam itu adalah benar-benar malaikat dari Tuhan, karena itu terbukti sama juga dengan malaikat yang datang kepada Sakaria, ya, kepada Sakaria. Jadi itu sama, ya. Kalau Anda tidak percaya ini berarti Anda juga dari mana tidak kau percaya tahu Sakaria. sama? Dari mana Sama kau tahu sama? peristiwanya. Iya, kalau kau cuma bilang Bentar, sama peristiwanya, bentar, bagaimana bentar. metodenya? Kau ngerti nggak bahasa Indonesia ini? Ilmiah lah sedikit. Oke, metodenya begini. Metodenya ketika Jibril, bukan Jibril ya, ketika malaikat datang kepada Maryam, dia apa? Memberikan salam. Dan dia apa? Beda dengan apa? Yang tidak memperkenalkan diri, bahkan yang menakutkan sampai gemetar. Mana? Itu Metode metodenya. apa yang kau Jadi gunakan? Kau memang nggak ada. Kau Sebentar. telinga kau nggak nyambung. Kutanya metode membuktikan. Sebentar. Saya sudah mau Kau jelaskan. nggak layak, kau. Biar ku jelaskan kenapa aku bilang itu iblis. Turun kau. Misalnya, Hanya cerita mudah dan tunjukkan kalau itu iblis ya. Kayak gini cara diskusi itu kayak gini. Nih, ku buktikan kalau yang datang kepada Maria itu adalah iblis ini. Nih ya. Nih Matius 1. Gini kalau cara diskusi itu loh. Belum apa-apa kau nyerempet-nyerempet kau. Nih kutunjukkan kau cara diskusi yang baik. Nih. Kenapa aku curiga kalau yang datang kepada Maria itu adalah iblis? Ini alasan yang paling kuat. Nih. Kalian itu. Kalian boleh membantah nanti. Tapi ini alasanku paling kuat mengatakan yang datang kepada Maria adalah iblis. Nih. Kau perhatikan baik-baik ini. Ya, perhatikan baik-baik. Kalian tengok dia. Nih. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, ini adalah pernyataan dari orang yang tidak jelas. Jadi aku ingin tahu apa alasan kalian mengatakan ini betul-betul terjadi peristiwa ini, ya. Kalau nabiku bisa kujelaskan dengan sangat ilmiah. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Apa alasan malaikat nampak kepadanya dalam mimpi sementara dia bukan nabi? Kau bilang tadi nabi itu kan bisa lewat mimpi, bilangan 12 ayat 6. Kau bilang si Joseph ini nabi, kau tunjukkan sama aku kalau Joseph adalah nabi, ya. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dari mana kau bisa buktikan ini mimpi? Berarti kau berdasarkan kesaksian mimpi orang kau bilang dia anak Roh Kudus. Sementara aku berdasarkan pernyataan orang yang sejaman dengan Yesus. Maka aku minta samamu, mana data yang pernah berkata bahwa Yusuf itu bapak tiri dari Yesus, ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ini malaikat itu. Kenapa aku bilang dia adalah iblis? Karena dia mengganti nama Mesias. Mesias itu harusnya bernama Immanuel. Kenapa? Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nih, namanya Immanuel. Nih, namanya harusnya Immanuel. Tiba-tiba diganti jadi Yesus. Berarti aku fake mengatakan ini iblis ini. Nggak mungkin ini Tuhan. Masa malaikat lupa namanya? Hah? Kau pikir malaikat pelupa? Atau malaikat menyelewengkan perintah Tuhan? Sudah dibuatkan namanya Immanuel. Tiba-tiba diganti menjadi Yesus. Siapa yang betul? Nubuatannya saya yang menipu atau si malaikat ini yang menipu? Tunjukkan datanya sama aku. Kalian mau bilang malaikatnya lupa gitu? Aku punya indikasi, punya alasan. Kau bilang mengucapkan salam. Iblis tinggal ngucapin salam juga nggak masalah bagi dia. Hanya karena ngucapin salam nggak ngucapin salam kau bilang itu iblis atau tidak? Apa itu? Ini jelas ini melakukan penipuan dengan mengganti nama orang. Nih ya,
Menurut Yesaya, Mesias itu akan bernama Immanuel. Dengar sekali lagi, tiba-tiba malaikat ini bilang namanya jadi Yesus. Itu mengganti nama nggak? Sejak kapan Immanuel sama dengan Yesus? Immanuel dan Yesus itu artinya beda. Itu loh. Iya, Immanuel itu artinya Tuhan bersama kita, tapi itu nama. Nama itu. Dalam nubuatan Yesaya, seorang perempuan darah itu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan memberi nama Immanuel. Tiba-tiba datang malaikat. Dikasih namanya jadi Yeshua. Ternyata nama Yesus ini nama penjahat. Nih, itu kenapa ku curiga yang datang kepada Maria dan Yosef adalah iblis. Nah, kalian apa alasan kalian mengatakan malaikat Jibril yang datang di hadapan Nabi Muhammad itu iblis? Tunjukkan alasannya apa. Dia datang dari gua. Nah, kalau datang dari gua, Tuhanmu mati juga masuk gua, Pak. Ya, tapi Yesus itu kan masuk gua dulu. Ketika Yesus di gua, ada malaikat di dalam gua itu. Kau bilang itu iblis? Iyalah, iblis di Oh, dalam berarti yang gua. bersama Yesus di gua itu iblis. Beda. Ha, giliran Yesus masuk goa beda, giliran nabiku terima malaikat di goa. Di Elia juga ini. Nih kau tengok ini ya. Elia mendengarkan firman Tuhan juga di goa loh. Nih kau tengok ini. Kau bilang semua yang di goa iblis. Kau menghina Tuhan kau. Nih. Kau menghujat kau, Pak. Bukan cuma Tuhanku yang kau hujat, tapi Tuhannya orang Israel juga. Ku tengokkan sama kau ya. Goa itu penting sekali buat orang Israel. Kau tahu nggak? Dalam satu Raja-Raja pasal 19 nomor 9. Kau baca ini, Pak. Hati-hati loh kalian ngomong loh. Kalian menghujat Tuhannya orang Israel loh. Masa kalian bilang Tuhan Israel iblis masuk gua? Masuk gua bertapa itu udah menyembah berhala. Kau itu. tengok ini, Pak. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Kau bilang ini iblis ini berarti? Hah? Elia di dalam goa dapat firman Tuhan berarti iblis juga? Kok keji kali kaliannya menghina Tuhannya Bani Israel. Tuhan kalian itu ketika dia mati itu masuk goa nggak? Masuk goa loh. Keluar-keluar jadi Tuhan loh. Jangankan kalau udah mati enggak bertapa lagi. Namanya mati. Bertapa. Dari mana? Apa yang dilakukan Yesus dalam goa? 3 hari. Dari mana kau tahu kalau dia nggak bertapa? Ya kan Coba bukan tunjukkan sama aku. goa, itu kan bentuk kuburan. Ih, kubur batu goa, Kak. Bukan goa. Ini ku tengokkan kau gambarnya, Kak. Nih. Ih, Iya, kalian emang nggak tahu malu kalian nggak nih. goa itu. Ih, nggak goa pula katanya. Kau tengok itu, Kak. Kak, itu kalian makanya kalian banyak belajar biar kalian tuh nggak Bukannya nggak tersesat. belah. Kalau di sini kan kami bukan pernah. Kok di sinilah mungkin di tempat yang lain. Ini bukan Kami goa ini. akur, Ini nih. akur Kakak baca sama tengok ini. Islam sama Kristen di sini akur, nggak pernah. Aku juga nggak mau berantem kok. Emang aku berantem? Aku Iya. memberi data. Ini goa bukan? Ini goa bukan? Kami pun juga berantem. Apa ini namanya ini? Ini kalau bukan goa namanya apa ini? Enggak goa kalau di Alkitab. Apa kan ini? Iya, apa tempat namanya ini? Kuburan. Apa pada namanya ini? Tidak ada. Ini apa namanya? kuburan. Bukan goa ini. Bukan goa Kuburan ini. yang Oh, jadi ini kalau kayak gini disediakan namanya ini bukan. kuburan. Jadi Iya, kalau kayak gini ini- bukan goa. Coba tunjuk sama aku. Sekolah mana yang mengatakan kalau ini bukan goa? Itu namanya kuburan. Iya kuburan di Iya sana. kuburan, Kan tapi begitu tadi bukan bentuk goa. kuburan, Definisi goa. bukan Coba goa. sebutkan definisi goa Dia nih. kan sudah Definisi goa. menjadi mayat pada saat di Ada kuburan. malaikat di dalam 2 orang, 2 orang malaikat nih. Nih arti goa nih. Kalian ini kok kayak gitu kalian ya. Dia kan gua hero. Masuk ke gua hero. Goa hero, goa Ini hero. kan tidak dinamakan goa di Alkitab gitu. Nggak dinamakan goa, iyalah nggak dinamakan goa. Iya. Namanya kuburan Tuhan kalian, tapi itu termasuk goa. Itu termasuk goa itu. Jangan Oh, ya kalian termasuk aku nih. bisa kita masukkan semua itu termasuk ini termasuk itu. Nah, memang Maksudnya goa pun di- itu. Ini Ya, goa, enggak. ini goa Di batu situ ini. di Alkitab Definisi kami goa tuh baca enggak? itu bukan goa. Coba. Itu kuburan Tuhan Iya, Yesus kalau di situ. kakak memang kayak gitu Pada saat karena kakak nggak itu mau dia menerima. Nah, dimasuk sekarang aku ke tanya, kuburan itu yang kan berjumpa dengan tidak Elia goa ini? dong. Dia Iya, sudah kalau gitu menjadi sih. mayat. Iya, Pada yang ketemu saat sama Elia di itu. goa itu siapa? Ini dan dulu kita bahas kalau bilang Tuhan Yesus masuk goa. Di situ Loh, dia itu goa batu nih, kutunjukkan tidak nih. ada dikatakan di Alkitab itu Yesus masuk goa. Tidak seperti Tidak ada di situ dikatakan gitu. Nih. Kok aku pula? Kalian emang lucu kalian ya demi membenarkan Bukannya lucu. kedustaan kalian. Nih, tengok Bukan nih. lucu. Kami Tengok nih. Nih, mana. Gua nih. Pak,
Kalian sama kami kalian kami nggak bisa kami kan tipu-tipui. Kami bukan mau apa, yang penting Ini di loh, ini situ nih. nggak ada. Nih. Jangan lupa ini itu orang Sinti Pak, itu. pajangan Natal goa kelahiran Yesus. Nih, pajangan Natal goa kelahiran Yesus. Ini loh. Pajangan Natal Ini loh, kan goa beda. loh. Ini yang kita bahas Iya, tadi, kuburan yang batunya. 3 hari, Ada ini goanya. Natal juga. Ini loh, ini dari Kristen sendiri loh. Orang Kristen sendiri mengatakan pajangan ini menggambarkan tentang kelahiran Yesus terbuat dari sumber kualitas berbentuk seperti batu. Ini goa. Kalian Enggak bilang ada kalian goa nggak pernah masuk dibilang goa. di situ. Namanya pun udah dibilang pajangan. Apa ini? Enggak ada dibilang goa di sana. Gua itu gelap. Ya udah sekarang gini aja lah aku tanya dulu. Kalau kalian tidak menerima kubur batu itu sebagai goa, coba kalian bantah pakai data bahwa kubur batu Yesus itu tidak termasuk ke dalam definisi goa. Tunjukkan sama aku datanya, baru aku terima. Aku ini bukan orang botol loh yang terima omongan kalian aja. Aku tidak mengatakan Mbak Rita itu bodoh, cuman di situ dibilang Aduh, ya, Kak, tidak ada kakak kita dibilang diskusi loh goa. Kak ya. Yesus Kakak tunjukkan sama aku. Gila itu. Iya, dikuburkan itu enggak ada di situ dibilang goa. Kami di sini enggak pernah kami begaduh sama orang sih. Akur di sini, makanya Aku kadang nggak pernah aku begaduh. di sini kan. Apalah kakak ini? Kakak jangan curhat loh. Siapa yang begaduh? Emang ada yang kuajak begaduh dari tadi? Aku diskusi kok. Begini, Apa kakak ini loh? begini Uni, itu kan tradisi orang Yahudi ukurannya kayak gitu, tapi tidak disebutkan goa, gitu loh Uni. Maksudnya Saya tanya itu tidak termasuk goa. Coba definisi goa apa? Silakan jelaskan. kita kan orang Indonesia saja yang menyebut itu goa, tapi kalau Jangan bohong, ya kuburan itu goa. Ini kalian jangan bohong sama aku. Aku akan tunjukkan data kepada kalian bahwa kuburan orang Yahudi itu disebut dengan goa. Udahlah, kalian jangan dusta. Dan bukan. disitulah juga, ini saya jelaskan pakai data loh. Kok Anda pula yang bilang bukan? Dan disitulah juga dikuburkan Lea, ladang dengan gua yang ada di sana. Jangan tipu saya lah. Kuburan itu dikatakan gua loh. Ini tradisi Yahudi Anda bilang Pak Dedi. Jelas di sini dan disitulah juga kukuburkan Lea, ladang dengan gua. Gua loh ini. Iya benar. Jangan Uni. tipu-tipu lah. Tapi Jangan tipu-tipu sekarang kami lah. Di kitab suci kita tidak disebutkan gua, kuburan. Loh, Uni. di kitab kalian tidak ada Yesus itu dikatakan Allah. Kalian alahkan dia. Itu jelas itu. Anda bilang tradisi Yahudi mengatakan itu bukan goa. Jelas di situ. Dan disitulah juga kukuburkan Lea, ladang dengan gua yang ada di sana. Kalian bilang itu bukan goa gitu. Udahlah kalian. Nih, kalian gini loh ya. Aku nggak mau mendebat kalian definisi goa karena kalian nggak bawa definisi goa itu apa. Ya, kalian tidak bawa. Kalian katakan tidak ada goa, tidak ada. Jelas-jelas kubur batu itu jelas-jelas masuk kategori goa dan bahkan kalian bilang bukan hanya karena kalian ingin menghujat nabiku yang bertahan di gua Hira, sementara Tuhan kalian masuk ke dalam lubang batu. Ya, di situ ada malaikat dua ekor atau 2 orang itu nggak tahu aku malaikat apa itu namanya. Kalian katakan kalau Tuhan kalian yang keluar dari gua batu itu Tuhan betulan. Belum lagi Elia yang ketika dia di gua bersembunyi Tuhan berfirman kepadanya. Oh itu bukan Tuhan. Standar kalian standar ganda. Itulah kenapa kalian kalau bicara tuh hati-hati. Ketika kalian melempar ya hujatan kepada agama kami, itu hanya akan menghujat agama kalian sendiri. Nah, saya lagi bahas nabi palsu. Jangan diganggu materi saya. Kita kembali ke nabi palsu. Kalian boleh berkontribusi dalam diskusi dengan membahas dan menanggapi, ya. Sibuk ngurusin goa nggak selesai-selesai sampai besok. Bawa ahli bahasa di sini kalau yang mengatakan kubur batu itu bukan goa. Saya sudah tunjukkan data. Bukan, maksudnya kan kuburan Yesus kan tidak pernah disebutkan gua atau Uni gitu. Pak, kalau kubur batu Yesus tidak dikatakan goa, lalu Anda bilang Anda sudah blunder loh tadi. Menurut tradisi Yahudi kan kuburan itu di situ nggak dikatakan goa. Saya sudah tunjukkan data tadi. Apalagi mau Anda? Saya sudah tunjukkan data. Saya mau bahas nabi palsu loh. Jangan diganggu loh ya. Saya mau bahas nabi palsu. Oke, ya. Uni Rita, kita bahas nabi palsu ya. Iya kan bahas nabi palsu. Bisa nggak sih yang saya ajak ngobrol-ngobrol, nanti saya kasih kesempatan ngomong. Tapi kalian tolong pakai data ya. Saya nggak mau menghadapi curhatan kalian loh. Saya ini bukan ahli mendengarkan percurhatan orang Kristen. Saya nggak pernah loh bertengkar dengan itu, nggak ada urusan. Kita nggak bertengkar kok di sini, kita argumentasi. Kita bicara pakai data. Nah, saya tunjukkan kepada kalian nabi palsu secara nubuatan dan penggenapannya.
Nah, kalian pelajari ini, catat ayatnya, bantah saya, luruskan kalau saya salah. Bahkan tunjukkan kepada saya semua nabi palsu, ciri-ciri nabi palsu menurut Yesus itu ada, merujuk kepada nabi saya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak terbukti nabi saya nabi palsu, maka seharusnya kalian berhenti mengatakan nabi saya palsu. Nah, gitu ya. Oke. Tapi kalau diam dulu yang lain, saya nggak tahu nih nama Anda, saya nggak tahu nama Anda nih. Anda pakai akun nggak bernama dan saya tidak tahu agama Anda apa. Kenalkan dulu dong. Di sini yang mau Nama diskusi saya aja, yang nggak mau diskusi jangan di sini. Nama saya Jacob. Jacob Muslim, Kristen, Yahudi, Ortodok, Katolik. Kristen. Oke, Kristen. Tema kita nabi palsu ya. Jangan lari kemana-mana. Saya mau selesaikan tema ini. Kak Lisbeth Oke. dan suami, jangan keluarkan perkataan yang nanti bisa menampar kalian. Tolong bahas tentang nabi palsu ini. Kalian punya ilmu, tolong bahas. Luruskan saya kalau saya salah, hak kalian di sini. Dan buktikan kalau semua argumen saya itu salah. Dedi, Pak Dedi, Anda mau berkontribusi diskusi di sini juga? Pak Dedi? Ya, ya. Halo Pak Dedi? Ya. Jangan curhat dan tunjukkan kepada saya kalau saya salah. Tunjukkan data-data kalau Anda mengklaim sesuatu. Pak Dani, halo Pak Dani, selamat malam, Muslim non-Muslim. Oke, saya turunkan ya. Ada di sini 3 orang teman kita Kristiani. Selamat datang di koma saya. Kalau kalian tidak bisa diskusi baik-baik dan mengganggu jalannya diskusi, saya akan turunkan kalian. Ya. Saya akan kasih kalian kesempatan untuk bicara. Siapa Pak Dani itu turun ya. Dan buat yang merasa moderator, jangan naikkan dulu orang terlalu banyak. Terlalu banyak, saya akan naikkan satu-satu nanti. Sampai pagi kita. Baik, selanjut ada 3 poin yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, dia nabi palsu itu adalah orang Farisi, munafik. Yang kedua, cara dia menyesatkan dengan menjadi serigala berbulu domba. Dan dia mengajarkan agamanya ke seluruh negara, ke seluruh bangsa. Ya, itu ciri-cirinya. Dan bahkan dia mengaku sebagai Mesias, bahkan lebih tinggi daripada Mesias. Saya sudah tunjukkan 3 data tadi. Yang lanjut, dalam Matius pasal 24, nomor 23, apa kata Yesus? Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi orang ini akan menyesatkan orang pilihan Yesus dan orang ini bermukjizat, ya. Jadi nabi palsu juga bermukjizat itu. Nah, kita baca. Maka lihat penggenapannya, saya menemukan penggenapannya. Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun dan mengaku bertemu Yesus di bilik penjara. Lalu kita lihat dalam Ulangan 18:20. Tetapi seorang nabi yang terlalu ya, kalau kita lihat Kisah Para Rasul pasal 22 dan Kisah Para Rasul pasal 9, ada 2 kesaksian Paulus yang berbeda tentang pertemuannya dengan Yesus. Ini bukti bahwa dia kontradiksi dengan dirinya sendiri. Yang kedua, ya, mengatakan bukan firman Tuhan. Jadi dalam nubuatan Ulangan 18:20, nabi palsu itu berbicara yang bukan firman Tuhan. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus meninggoy. Nah, penggenapannya di mana? 2 Korintus pasal 11 nomor 17-18. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang BODOH yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Itu ya penggenapannya. 2 Korintus pasal 11 nomor 5. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang dari para rasul-rasul yang tiada taranya itu. Artinya di sini Paulus berbicara menggunakan pendapat pribadi, bukan berdasarkan perintah Tuhan. Nah, lalu kalau kita lihat, ya, Iblis adalah bapakmu, pembunuh dan pendusta. Yohanes pasal 8:44. Yang menginginkan kematian Yesus adalah orang Yahudi, termasuk Paulus, karena dia adalah orang dari sekte Farisi. Maka yang menginginkan kematian Yesus menurut Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 8 nomor 37, itu bapaknya adalah iblis. Maka
saya fix mengatakan Paulus adalah orang yang tepat memenuhi nubuatan ini. Dan pendusta, ya, iblis itu adalah pendusta dan pembunuh sejak semula. Ingat, Paulus adalah pembunuh Stefanus dan juga berdusta. Dari mana dalilnya? Roma pasal 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ya, di sini fix nabi palsu telah muncul, ya, telah muncul. Nabi Muhammad belum lahir, ya. Paulus sudah lahir. Nabi palsu telah muncul. 1 Yohanes pasal 4 nomor 1. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, ya, yang datang kepada Paulus itu disuruh uji sama kalian. Ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, penggenapannya yang mengajarkan agama Kristen ke seluruh dunia itu siapa? Kita baca. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 nomor 6 sampai 12, mereka melintasi tanah Frigia, tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia mereka sampai di Troas, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus. Ingat, Paulus melihat penampakan nih, bahwa dia melihat orang Makedonia berdiri di situ dan berseru padanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan. Dia yang menarik kesimpulan, karena dia mendapatkan penampakan katanya, untuk menyeberang mengajarkan ajarannya keluar dari Yerusalem. Keren sekali ini, sesuai dengan nubuatan Yesus. Nah, dan penggenapan seterusnya, Paulus menyebarkan Injil ke seluruh bangsa. Kisah Para Rasul pasal 26 nomor 19-20. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Ini adalah bukti. Ya, dan nubuatan seterusnya adalah nabi palsu itu suka meninggikan diri. Dalam Yesaya pasal 14 nomor 13 ayat 15. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu aku hendak naik ke langit. Ya, ini merujuk kepada sifat iblis, ingin meninggikan diri. Baca dalam 1 Korintus pasal 2 nomor 12 sampai 12. Sungguh, ya, 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Sungguh aku telah menjadi stupid, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Minta dipuji. Nah, ini adalah literasi saya yang bisa membuktikan bahwa Paulus memenuhi penggenapan nabi palsu. Nah, nanti saya akan tunjukkan implementasi kepalsuan Paulus itu apa bagi ajaran Yesus. Saya akan tunjukkan kepada kalian dengan judul ajaran Yesus versus ajaran Paulus itu bertabrakan. Siapa dulu yang mau menanggapi saya? Silakan. Saya mau orang Kristen yang naik, ya, karena kalian berhak untuk. Peri Sawah, kau nggak bisa kau bicara, soalnya kau cerewet kali. Kalah aku sama kau cerewetnya. Silakan Jakob. Oke. Saya mau menjawab tentang wahyu yang datang kepada Muhammad itu wahyu yang datang dari iblis. Boleh? Silakan buktikan dan tunjukkan dalilnya. Oke, coba bacakan Sahih Bukhari 2, Uni. Brother, saya dari tadi tidak pernah minta tolong orang Kristen untuk menunjukkan data. Ini Anda yang membawa argumen lalu minta tolong ke saya. Sorry, brother, bermodal makanya kalau diskusi. Ini saya yang gini loh. Anda menyerang Nabi saya lalu minta tolong ke saya untuk buktikan, membantu Anda mencarikan data bahwa Nabi saya palsu. Ini stres gak sih kalian? Iya, makanya gedekan saya. Ini saya ada data. Kok saya pula yang disuruh. Ini lucu kali. Oke, sebentar. Tertulis di dalam Sahih Bukhari 2, Nabi Muhammad di sini dijelaskan mendapat wahyu itu dari lonceng. Dari lonceng, coba bacakan, jangan membawa sesuatu yang tidak ada, bacakan dari lonceng. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Seperti bukan dari lonceng, ya. Perhatikan teman-teman, mereka ini suka memframing. Kadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng, dan cara ini yang paling berat buatku.
Lalu Terus? terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu berbicara kepadaku, maka aku ikuti apa yang diucapkannya. Aisyah berkata, sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau pada suatu hari yang sangat dingin, lalu terhenti dan aku lihat dahi beliau mengucurkan keringat. Nah, kita cari gemberincing lonceng di sini dijelaskan di Sahih Muslim. Sebentar. Sahih Muslim berapa ya? Sebentar ya. Oke. Sahih Muslim 3950. Sahih Muslim 3950. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub dan Kutaibah dan Ibnu Hajar, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bla 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 bla, bapaknya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lonceng itu adalah seruling setan. Bahkan Rasulullah sendiri yang Oke, lonceng ya. Lonceng itu seruling setan. Sementara di hadis yang sebelumnya Anda bawa, bukan lonceng yang datang, tetapi seperti suara lonceng. Tunjukkan wahyu, tunjukkan kepada saya narasi wahyu dari yang Anda duga iblis itu. Tunjukkan. Kalau saya bisa tunjukkan nih, ya. Coba, tunjukkan ke saya apa perintah dari iblis itu. Coba. Kalau itu wahyu dari iblis, apa perintah yang di luar moralitas? Tunjukkan ke saya. Kalau saya bisa tunjukkan bahwa kitab kalian itu ajaran iblis, saya bisa tunjukkan. Silakan. Tunjukkan mana dia. Mana perintah iblis? Loh, kok turun? Ya, saya tunggu nih. Kalau memang Anda katakan bahwa itu adalah iblis, tunjukkan perintahnya yang contoh, habisilah nyawa anak-anak dalam Yesaya misalkannya ya. Bantailah anak-anak kecil. Nah, itu contoh tuh ajaran iblis tuh ya. Tunjukkan ke saya. Apa perintah dari yang Anda duga iblis itu? Coba, saya minta tanya nih, wahyunya apa? Silakan. Naikkan lagi ya. Karena saya mau kasih data ajaran iblis yang sesungguhnya itu yang mana, ya. Saya akan tunjukkan data. Naik lagi. Kalian bisanya cocokmologi. Gini nih, kayak gaya nih, saya tunjukkan nih ya. Nih, saya bisa tunjukkan kalian. Yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, yang datang kepada Yohanes di Pulau Patmos adalah iblis. Saya punya data. Contoh, ajaran iblis itu seperti ini nih. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Ajaran membenci ibu dan bapak ini bukan ajaran Tuhan. Coba tunjukkan kepada saya. Ada yang menyepakati bahwa ajaran membenci orang tua dan keluarga adalah ajaran Tuhan, bukan ajaran iblis. Tunjukkan ke saya, gini caranya. Maka wahyu yang turun berbunyi lonceng itu, yang dari iblis apa perintahnya? Tunjukkan ke saya. Sehingga layak dikatakan itu adalah wahyu iblis. Tunjukkan. Nah, saya minta data nih. Apa perintahnya? Disuruh ngapain? Silakan. jangan turunin lah. Loh, jangan memfitnah Anda. Tangan saya dari tadi nggak megang ini. Diturunkan. Ya, tolong tunjukkan ke saya apa ajaran yang diduga ajaran iblis. Saya sudah tunjukkan ya. Kalau saya bisa tunjukkan ajaran iblis dalam kitab Anda. Ajaran membenci orang tua itu ajaran iblis. Silakan. Apa perintahnya? Di Apa Sahih perintahnya? Muslim 33, di Sahih Muslim 33, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Berarti di sini Berarti memerangi manusia itu memerangi manusia. Kau tunjukkan. Sebentar. Ya, tunjukkan Sebentar. sama aku. Silakan. Sebentar. Oh, itu yang kau bawa. Perintahnya Oke, ini Muhammad di tema aku sini lagi nih. adalah memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Oke, siap. Lalu di At-Taubah 123. Tunjukkan sama aku. Iya, Kalau ketika ini lonceng saya itu buka. datang, perintahnya Sebentar, mana? sabar. Perintahnya mana? Saya bukakan. Perintah yang melanggar moralitas. Tunjukkan sama aku. Kok Saya lari kau bukakan. comot-comot Al-Quran kau? Hadis dari hadis kau lari ke Al-Quran. Kau dari hadis loh. Di hadis itu apa perintahnya pada waktu itu?
memerangi. Kau bawa Al-Quran kau. Sebentar. Dari mana bisa kau buktikan? Iya, dengar, Kalau Al-Quran yang kau dengar, baca itu diturunkan pada waktu gemericing yang mirip lonceng itu. Bisa kau buktikan sama aku? Dengarkan saya. Di Sahih Muslim 33 dijelaskan di sana memerangi, diperintahkan untuk memerangi sampai mereka bersyahadat. Oke? Oke ya, sekarang ku jawab. Kalau ada Tuhan memerintahkan berperang, apakah itu iblis? Baca di sini. Konsisten, brother. Wahai Kalau ada orang-orang Tuhan yang beriman, memerintah, iya. perangilah Oke, orang-orang kafir di saya sekitar. jawab. Saya akan kasih data. Kami Di sini diperintahkan pun berperang. dijelaskan- Di sini pun dijelaskan bahwa disuruh berperang, berarti tidak ada kontradiksi. Itu adalah wahyu iblis. Oke, saya jawab. Sekarang saya tanya, kalau ada Tuhan memerintahkan hambanya untuk berperang, apakah Tuhan itu iblis? Jujur, kau konsisten kau. Cepat. Kenapa kau nggak berani jawab? Kalau ada Tuhan memerintahkan hambanya untuk berperang, maka dia adalah iblis. Jawab dulu. Hey. Aduh, gini nih. Turun lagi kau. Ya. Ku tanya sama kau, kalau ada, kau ingat, kami diperintahkan berperang dalam Al-Quran, jangan kau tipu kami, karena kami belajar agama kami. Nih, kenapa diizinkan berperang? Nih, kau pikir Nabi Muhammad ketika dia langsung jadi Rasul memerangi? Enggak, penipu kau ya. Ini kutunjukkan kau datanya. Nanti, Assalamualaikum Bang Dio. Ya, waalaikumsalam Uni. Bang Dio nanti silakan jelaskan nanti tentang syubhat tadi. Saya kasih data dulu nih ya. Ini besok kita bahas tentang PERANG ya, perang dan juga perbudakan teman-teman. Saya akan komparasi dua agama, Kristen dan juga Islam. Ini kau menipu-nipu kami kau. Naikkan lagi moderator ya. Nih, ini kau baca ayatku ya, dalam surat Al-Baqarah. Nih kami nih ya, Kalian mau nipu-nipu kami, nggak bisa. Kami belajar. Ini kalian bilang ajaran iblis kayak gini nih. Berarti kalian bilang kalau Pak Jokowi itu juga iblis karena mengizinkan berperang. Tengok ini. Ya. Diwajibkan ntar. Yang pertama nih, izin perang dulu ya. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Artinya perang itu diizinkan kalau seandainya kami teraniaya. Dalam surah Al-Hajj 30 kau bilang ini ajaran iblis. Kami diizinkan berperang itu. Jadi izin itu sesuatu yang tidak perang itu awalnya tidak boleh, tapi diizinkan kalau ada situasi kondisi yang mewajibkan kami berperang. Ini telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Quran surah Al-Hajj 39. Kau comot-comot ayat kami tanpa tahu konteks ayat itu ya. Yang kedua, sekarang kutanya sama kau. Kau bilang yang Tuhan yang berperang. Nih, kutunjukkan sama kau Tuhan, kelakuan Tuhan kau ini. Nggak bisa dia menjawab kalau Tuhan yang mengizinkan perang itu adalah iblis. Kenapa? Dia tahu Bang Dio. Teman-teman dia tahu ya kalau Tuhannya itu bahkan ikut berperang loh. Yang nggak make sense itu Tuhan yang ikut perang nih, memerangi hamba-hambanya nih. Ku kasih kau data. Bang Dio kalau ada yang mau disampaikan silakan. Saya kasih data nih. Lanjut dulu nih, nanti aku bantai yang hadis tadi. Uni Ya, dulu lagi. itu hadis ke kapasitas Bang Dio tuh. Kalian kelakuan Tuhan kalian perhatikan ini nih. Nih, kalian perhatikan ini, ya. Ini bahkan Tuhan kalian ikut berperang loh. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Kalian bilang kalau yang memerangi itu adalah iblis, akui bahwa ini iblis. Akui dulu, ya. Kutanya dulu ya. Nah, naik kau lagi. Siapa namamu itu? Siapa namamu tadi? Siapa nama dia tadi? Lupa aku. Jakub katanya. Nggak ada dia di atas. Nggak ada kau, minta dulu, minta naik. Minta naik dulu, nggak ada, udah ku cari nih. Mana ini? Lah Bang Dio silakan Bang Dio, ya. Saya tunggu si Jakob itu. Nggak ada dia, nggak ada. Tuhan kalian bukan menyuruh perang lagi, ikut berperang Tuhan kalian, ngelawan manusia Tuhan kalian. Berarti kalian bilang itu iblis. Akuilah dulu.
kalau kalian akui Tuhan kalian iblis, ya aku nggak bisa bilang apa-apa. Berarti kalian bukan cuma nuduh nabiku. Kenapa? Abraham berperang, Musa berperang, Daud berperang. Ya udah kalian bilang lah itu iblis. Silakan Bang Dio. Ya. Bismillah, ini tadi ya hadis yang dibawakan tadi ya. Ini hadis sahih. Betul, hadisnya sahih riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim juga ada. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa fa idza fa'alu dzalika asamu min dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Ini ada lanjutannya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka itu mempersaksikan bahwa tidak ada bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, dan agar mereka menegakkan salat, membayar zakat. Kalau mereka melakukan hal itu, maka akan terjaga darah mereka dan harta mereka dariku, kecuali bihaqil Islam, yang merupakan hak dalam Islam. Mereka nanti berikan kepada Allah. Nah, siapa yang dimaksud yang diperangi ini teman-teman? Aduh, sayang dia kabur lah. Ini cuma tebar syubhat aja. Yang dimaksud, wa fi hadzal hadits yubayyinu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah taala amarahu bi qitalil musyrikin al-muharibin wal waqifin amama ad-da'wati ila al-islam alladzina adina Allah fi qitalihim. Yang dimaksud dalam hadits ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu memerintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik yang muharib. Apa ini muharib? Yang memerangi Islam. Wal waqifin, dan mereka itu berdiri di hadapan Nabi, di hadapan kaum muslim, menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad yang mengajak kepada Islam yang Allah izinkan untuk memerangi mereka. Ada nggak dalilnya? Ada dalam Al-Quran. Nih, dalam surah Al-Baqarah 190. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Dan berperanglah kalian di jalan Allah. Siapa yang kalian perangi? Alladzina yuqatilunakum. Orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas. Keren nggak? Keren. Nggak kayak di agama kalian. Agama kalian bantai semua yang bernapas, mau binatang, mau perempuan, mau bayi, dibantai Keren semua. lah Islam. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kenapa kami dilarang melampaui batas? Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Jadi kami diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang perangi kami. Loh, kalau kalian nggak perangi kami nggak perangi. Kalau kalian perangi duluan, kami mental jihad, bos. Tapi walaupun demikian, kami dilarang untuk berbuat semena-mena, melampaui batas. Itu nggak boleh. Makanya dalam Islam ada keterangan atau aturan-aturan perang. Kalau musuh sudah mati, sudah tewas, tidak boleh dicincang, tidak boleh dikejar lagi. Ke orang yang bersembunyi di dalam rumah ibadah tidak boleh untuk dibunuh. Anak-anak, perempuan, orang lemah, orang tua yang tidak melawan, itu nggak boleh dibunuh, nggak boleh diganggu. Jadi tawanan tetap diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Itu baru keren. Lanjut tuh nih. Ya, terus masalah lonceng, Bang Dio, itu perlu juga diluruskan itu ya. Karena itu kalau Nabi Muhammad, ya kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang selalu mengatakan yang sebenar-benarnya. Bang Dio juga tahu kan dua hadis dia cocokmologi. Makanya saya tanya, mana wahyu yang melanggar moralitas yang diturunkan kalau itu iblis? Lalu dia bilang, kan menyuruh berperang, tapi dia tidak mau menjawab bahwa bahkan Tuhan yang menyuruh berperang, Israel disuruh berperang, itu tidak mau mereka menjawab kalau itu adalah iblis. Makanya saya bilang mereka ini standar ganda gitu loh. Ya kan? Ini penjelasannya. Jadi kondisi itu ada dua kondisi yang disebutkan dalam hadis Aisyah. Ini kan hadisnya, dia bawakan hadis Aisyah riwayat Muslim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanya oleh istrinya. Aisyah menceritakan beliau ditanya oleh Al-Harits ibnu Hisham. Al-Harits ibnu Hisham tanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu?" Kaifa. Ya pertanyaan, tengok ya. Kaifa. Artinya bagaimana? Bagaimana wahyu itu datang kepadamu? Faqala Rasulullah SAW, maka beliau SAW menjelaskan, ahyanan, terkadang. Ya, ini terkadang ya. Perhatikan, berarti ada cara lain.
Ahyanan ya'tini misla salsalatil jaras. Terkadang datang kepadaku seperti bunyi lonceng ya yang keras. Wa huwa asyaddu alayya. Ini yang paling dahsyat, yang paling berat bagiku. Fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala. Kemudian didekatkan kepadaku dan aku pun langsung bisa meliputi dan mencakup semua apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui malaikat Jibril. Ah, itu pertama. Tapi ahyanan wa ahyanan, dan terkadang yatamassalu lil malak. Ini bantahannya jelas. Ya. Dan terkadang malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku berwujud sebagai rojulan, seorang pria. Fayukallimuni fa'i ma yakul. Beliau pun berbicara kepadaku, sampaikan wahyu itu kepadaku, maka aku pun menghafalkan semua apa yang dia katakan. Jadi potong-potong, hutan-hutan nih suka potong-potong hadis. Lanjut nih. Iya. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita lihat komparasinya ke kitab mereka. Yang berperang itu siapa sih ya? Kalau kalian bilang, oh Tuhan kalian menyuruh berperang. Iyalah, kami kalau diperangi kami disuruh berperang, nggak disuruh tampar pipi kiri kasih kanan. Ya, nggak ada cerita penjajah harus kami. Ketika penjajah datang kami nggak boleh berperang. Itu namanya botol. Nah, kau tengok nih kitab kalian semua nih. Ini Tuhan kalian ini, nih. Ya. Kalian nih. Bahkan Tuhan kalian ngajarin orang berperang loh. Nih. Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berapa ini? Beranu ini. Beranu sehingga lenganku dapat melengkungkan busur. Tuhan kalian ngajarin PR. Kalian bilang kalian diperintahkan kalau kalian diperangi, lalu kalian bilang itu ajaran iblis. Sementara itu Daud itu loh yang ngambil bini orang di kitab kalian. Na'udzubillah min dzalik ya. Kalian tuduh Nabi Daud yang mengambil bini orang, itu yang ngajarin dia perang Tuhan. Lalu berani nggak kalian bilang kalau itu iblis? Berani kalian? Apa Raja Daud itu nabi? Oh iyalah dia nabi. Nah makanya Erik baca kitabmu, nggak tahu kau? Coba tunjukkan di mana dia dikatakan itu nabi. Lagi-lagi Erik dapat ilmu dari aku kali ini. Harusnya kau terima kasih nanti setelah aku kasih kau data ya. Kalau si Daud itu adalah nabi ya. Raja dia itu. Aku belum tunjukkan data, dah ngeyel kau. Nanti kalau kau bantah, kalau kau boleh ngejek aku, kalau aku nggak bisa tunjukkan data, ini aku tunjukkan samamu. Kalau Daud itu dalam kitabmu Nabi, ini adalah ini ke 1500 kali mungkin kutunjukkan kepada orang Kristen kalau Daud itu adalah Nabi. Heran aku sama kalian. Kesal aku lihat kalian orang Kristen sendiri nggak tahu kitab kalian loh. Heran aku. Sabarlah, ini aku tunjukkan datanya, kisah para rasul. Buka kitab kisah para rasul. KPR 230. Sayang kali kalian nggak suka baca kitab kalian sampai nggak tahu kalian kalau si Daud itu nabi di kitab kalian ya. Malu nggak malu kalian? Nah, Tuhan kalian memberikan bini orang kepada Daud, padahal dia nabi loh. Nih, tar dulu. KPR berapa tadi bang? Lupa aku. Kisah para Rasul pasal 2 nomor 32. Kisah para Rasul 230 nih. Ya 30. 230 KPR 2 ayat 30. Nih. Tapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Kita lihat semuanya aja. Kita tunjukkan semuanya. Nanti si Erik ini nanti ngawur lagi dia. Ngeyel pasti ngeyel lagi dia dikasih data nih. Ngeyel dia nanti. Kita suruh dia baca sendiri kitabnya. Kembali lagi. Baca kitabmu baik-baik ya Pak. Jangan ngeyel ya Pak, nanti sakit jantung loh. Nggak mau aku lagi keras-keras sama orang tua lo, durhaka aku. Nah, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud.
Bapak bangsa kita ia telah mati dan dikubur. Dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang, apa ini bacaannya Pak? Itu menuju siapa? Ini siapa ini? Saudara. Makanya kan udah aku bilang memang harus berkali-kali lo ngajarin orang ini membaca lo. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Iya, tentang Daud. siapa? Bapak bangsa kita, ia telah meninggal dan dikubur. Dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang, pedih memang kenyataan itu. Itu bukan menuju kepada Raja Daud, ya. Jadi Daud siapa ini? Daud anak siapa lagi nih yang dibahas nih kita para Itu Daud penjual singkong. Oh, Daud penjual cilok. Dasar Daud anak siapa itu? Ini udah odong-odong memang Erik ini. Erik. Oh, udah pernah baca kitabmu kau. Kitabmu pun kau bantah pula. Raja Daud, ya. Oh, Daud Jordan. Ada juga Erik. Baca ngeyel pula. Aduh, Batuk lo aku terguncang lo sama Erik lo. Terguncang aku. Bahasa nggak tahu kau. Makanya kau jangan botol kalau kau nggak pernah baca kitabmu. Kau nih kitabmu mau bantah sendiri. Ternyata bukan Daud itu selama ini yang dibahas di kisah para rasul. Daud apa itu? Daud anak siapa rupanya? Baca selengkapnya biar tahu kau. Jelaskanlah sama aku. Daud siapa itu? Dari awal sampai Daud habis. siapa? Ya Daud siapa itu? Bacalah sampai. Kok aku pula yang suruh baca sama. Nggak dapat pahala aku baca kitab kalian. Lanjut ya. Kita bahas nabi palsu loh. Mak jangan kayak gini kak. Daud Mini menurut saya. Daud Mini. Jadi Daud Mini itu. Setiap malam Jumat istri saya satu yang semua biar adil karena saya takut nggak berbuat adil. Bukan nggak takut, kau nggak mampu. Satu binimu aja nggak puas sama kau. Banyak pula ceritamu. Kali 15 bini satu orang mampu. Ya kau nggak mampu. Kau yang nggak mampu kok sama-samakan sama orang lain. Kalau kau nggak mampu, jangankan semua 4 binimu, satu binimu aja belum tentu puas. Coba bawa binimu sini dulu Pak. Aku tanya dulu, puas nggak dia samamu? Namanya 15 bini. Alah, apa kemampuanmu yang kau, ketidakmampuanmu yang kau bahas di sini apa urusannya sama aku? Nggak mampu kau ya sudah. Sibuk kali. Daud itu mampu dia tuh. Daud itu Tuhanmu yang ngasih bini orang sama dia loh. Tandanya dia mampu. Karena malam wajib, saya tahu. Apalah yang kok bahas malam pula ini orang ini. Udah pengen kali, udah birahi kali pergi ke kamar, jangan masuk kamar diskusi loh. Lucu nih loh. Pak, kalau lagi kepengen, lagi birahi jangan masuk ke sini, Pak. Masuk kamar binimu sana, kita lagi diskusi nih. 15 detik kau mampu. Iya, kau cuma mampu 15 detik kok. Iya. Berbagi. Biar ada. Apa tuh 15 detik apa? Emangnya di tes cendol? Aduh bang Erik 15 detik bang. Aduh. Terguncang aku bang sebagai seorang pria bang 15 detik bang cepat kali ya. Belum masuk udah shotnya kau. Geser.